Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus sholihat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang mulia ini kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama thalabul ilmi dalam kesempatan bulan Ramadan yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita dalam kesempatan ini senantiasa mendapatkan ridho, lindungan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari senantiasa kita bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan rahmatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita pun diberikan kekuatan, kesehatan, keistiqomahan untuk terus berada di jalannya dan mengikuti sunnah Rasulnya sampai akhir hayat kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan syafaat darinya di yaumil uzma nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita sama-sama berdiskusi, berthalabul ilmi dalam melalui media online via Facebook maupun media sosial yang lainnya, dengan tema utama pada kesempatan pagi ini adalah 3 prinsip dalam berislam. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam kita sebagai orang yang sudah menahbiskan dirinya sebagai orang Islam, dalam sebuah pernyataan yang sangat monumental, yaitu bersyahadat pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka ada salah satu yang barangkali perlu kita ketahui bersama. Ada konsekuensi dalam berislam itu sendiri. Konsekuensi dalam berislam diantaranya adalah bagaimana kita sekuat dan semampu kita menjalankan semua ketetapan yang Allah tentukan buat kita semua, dan juga berusaha untuk kemudian menghindari, menjauhi segala larangan yang Allah tentukan buat kita, dan juga berusaha untuk mencontoh sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip yang pertama dalam berislam dan kemudian untuk kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari adalah, yang pertama dan utama adalah niat. Niat, jamaah sekalian rahimakumullah, ini menjadi faktor utama dan pertama yang harus kita luruskan, yang harus kemudian kita tancapkan, yang harus kita kemudian ikrarkan. Karena sesungguhnya niat itu adalah bagian dari hal yang terpenting dalam segala yang kita lakukan, tindakan, ucapan, perbuatan, dan apapun hal yang kita jalani itu ada ketergantungan dengan niat. Karena urgensi niat itu dalam prinsip berislam kita sungguh luar biasa. Kita semua ingat bersama bahwa ada hadis yang sangat populer, bahkan alim ulama menempatkan posisi niat ini dalam susunan hadis dalam sebuah kitab, diletakkan yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasul
dan seterusnya. Ini menunjukkan bahwa urgensi niat itu dalam setiap aktivitas yang kemudian dalam Islam ditempatkan hal yang pertama dan utama. Apakah niat kita karena Allah atau bukan, atau niat kita karena kepentingan interest pribadi duniawi kita atau kepentingan ukhrawi kita, itu juga memiliki nilai yang berbeda satu dengan yang lain. Maka dalam hal ini ulama kemudian salah satunya menyebutkan terkait dengan fungsi niat itu sendiri. Niat memiliki fungsi. Salah satu fungsinya adalah dia sebagai tamyiz, atau ulama yang menyebutkan sebagai juga fatafrik bainal ada wal ibadah. Apakah yang membedakan perbuatan kita ini adalah sebuah kebiasaan saja, atau memang memiliki nilai ibadah? Itu juga tergantung dengan niatnya. Kita semua makan, kita juga semua minum, tapi makan dan minum kita berbeda dengan yang diniati dan yang tidak diniati. Ada orang makan karena mungkin hanya ingin menghilangkan rasa lapar. Ada orang ingin minum karena mungkin ingin hanya sekedar menghilangkan rasa haus. Tetapi ketika kemudian makan dan minum itu kita niati bahwa, wabil khusus contohnya misalkan makan sahur menjelang puasa, itu berbeda nilai dan fungsinya. Apakah dia memiliki keberkahan atau tidak, tergantung niatnya. Maka disinilah kemudian bisa jadi satu kecil sesuatu persoalan yang atau perbuatan yang kita lakukan dengan dilandasi dengan niat, maka memiliki nilai yang banyak bila dibandingkan banyak yang kita lakukan tapi tidak kita niati karena faktor adat saja. Kemudian yang kedua, jamaah sekalian rahimakumullah, fungsi niat dalam setiap aktivitas kita adalah untuk menentukan bahwa yang atau juga sebagai pembeda tafrik atau tamyiz, apakah yang kita lakukan itu adalah sebuah kewajiban atau sunnah, atau bahkan kemudian bukan wajib dan bukan sunnah. Sehingga disinilah kemudian sebagai pembeda, maka ada yang kita lakukan, apakah sholat sunnah kita itu sunnah, atau kemudian sholat wajib kita itu adalah wajib. Itu juga dipengaruhi dengan niat, dan itu fungsinya dari niat. Dan yang ketiga adalah niat itu juga sebagai pembeda dari ibadah satu dengan ibadah yang lainnya. Bisa jadi sama-sama ibadah, tapi sesungguhnya adalah beda niat, maka beda pula fungsinya. Kita sholat 2 rakaat, apakah niatnya sholat tahiyatul masjid, atau kemudian sholat ba'da wudu, atau kemudian sholat qobliyah maupun ba'diyah, itu prakteknya sama, tapi yang bedakan adalah niatnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena pentingnya niat inilah, maka dalam prinsip berislam kita, mari kita luruskan juga bahwa kita berislam karena memang menjadi sebuah kebutuhan kita, dan sudah kita niatkan dalam ikrar syahadat kita itu bahwa sungguhnya ini menjadi pembeda buat kita. Apakah kita ini fashhadu bi anna muslim, menyaksikan atau kemudian membuat persaksian bahwa kita ini muslim, atau bukan, itu juga dipengaruhi dari niat kita. Begitu pula dengan perjuangan kita dalam menjalani aktivitas dalam kegiatan apapun, apakah mencari nafkah, atau kemudian kita konsen dalam dunia pendidikan, atau konsen dalam dunia ekonomi, politik dan yang lainnya, itu juga dipengaruhi oleh niat. Apakah dia kemudian bernilai ibadah buat kita atau tidak, sesungguhnya adalah dipengaruhi dan niat. Oleh karena itu, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita dianjurkan dalam setiap aktivitas kita, dari sejak bangun tidur kita, bahkan mau tidur kembali, maka sebaiknya kita tidak sungkan-sungkan dan tidak kemudian ragu-ragu
harus meniatkan semuanya tentu karena Allah Subhanahu wa taala. Karena inilah yang membedakan segala aktivitas kita dengan yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, yang kedua dalam berislam itu adalah sebagaimana yang saya sampaikan di awal, konsekuensi dari kita bersyahadat kepada Allah dan Rasulnya, maka sudah seharusnya kita mentaati Allah dan Rasulnya dalam segala hal. Jamaah sekalian rahimakumullah, karena ketaatan kita kepada Allah adalah bagian juga sudah perintah sebagaimana mafhum dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, atiullah wa atiur rasul wa ulul amri minkum. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya dan juga ulil amri. Dalam hal ini ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya haruslah totalitas, harus kemudian kafatan, menyeluruh, dan kalau perlu tidak ada kemudian keraguan lagi dalam mentaati pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa tidak kemudian menawar-nawar dalam hal kondisi tertentu kita ingin taat pada Allah Subhanahu wa taala, dalam kondisi yang lain kita ingin tidak mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sebuah tawaran yang dalam prinsip berislam kita sesungguhnya tidak boleh untuk ada tawaran, sebagaimana yang kita kenal bersama dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, idza qadallahu wa rasuluhu amran, diteruskan dengan ayyakuna lahumul khiyarah, bahwa ketika Allah sudah menetapkan segala sesuatu perkara buat kita untuk kita taati, maka jangankan menghindari atau kemudian menolak perintah itu. Ayyakuna lahumul khiyarah, tidak ada untuk menawar, apalagi sampai kemudian menjauhi atau melanggar perintah itu. Maka ketika kemudian kita teruskan dengan ayat yang lain yang paling ekstrim, biasanya kita dengar orang lain menyebutkan ini ayat ekstrim, ketika kemudian udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kamu dalam berislam itu secara kafah, secara totalitas. Maka dalam hal ini, apakah perintah Allah untuk sholat, untuk zakat, untuk puasa, atau bahkan untuk berhaji dan berperang dan berbakti pada orang tua, atau kemudian menjadi orang yang senantiasa bermanfaat, itu adalah sebuah ketaatan yang tidak boleh kita tawar, tidak boleh kemudian kita merasa berat, tidak boleh juga kemudian kita merasa tidak sanggup menjalani itu. Tetapi ini adalah sebuah perintah yang menjadi kewajiban bagi kita untuk kita turuti dan taati dalam kondisi apapun. Insya Allah dengan kita melaksanakan semua perintah Allah dengan segala kemampuan yang kita miliki, insya Allah sesungguhnya Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan. Bahkan Allah kemudian akan memberikan bantuan-bantuannya kepada kita semua. Sehingga seringkali kemudian ada anggapan yang negatif, seolah-olah mentaati Allah itu berat. Itu karena memang pikiran kita yang membuat kita jadi berat. Tapi kalau kemudian pikiran kita dimudahkan, atau kemudian kita anggap bahwa sesungguhnya mudah saja mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan membantu kita, mempermudah segala urusan-urusan kita untuk bertakwa atau bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, selanjutnya mentaati Rasul atau segala apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan, syariatkan, maka tidak ada pilihan pula kita untuk kemudian menghindar atau bahkan kemudian menjauh dan juga memberikan pilihan-pilihan yang seolah-olah kita diperbolehkan. Kita semua ingat bahwa ada ayat yang berbunyi, wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang didatangkan oleh Rasulnya, fakhudhu, maka ambillah. Artinya terapkanlah, laksanakanlah. Jangan juga menawar-nawar apapun kondisi dan bagaimanapun keadaan kita. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apapun yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang,
cegah buat kita, maka fantahu, kita juga diperintahkan untuk kemudian menjauhi, menghindari, atau bahkan kemudian jangan sampai melaksanakan apa yang dilarang oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang kedua terkait dengan mentaati Allah dan Rasulnya ini dalam segala bidang, dalam segala hal, baik urusan akidah, urusan ibadah, maupun urusan-urusan muamalah atau akhlak kita dalam keseharian kita. Jangan kemudian memisahkan antara iman, Islam, dan ihsan kita. Jangan kemudian kita pisahkan antara akidah kita, muamalah kita, dan juga ibadah kita, karena ini adalah satu kesatuan yang senantiasa tidak bisa dipisahkan, memilih satu di antara ketiganya. Dalam konteks ini, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam berpuasa contohnya, kalau memang diperintahkan untuk berpuasa sebulan penuh selama Ramadan, sebagaimana ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka tidak ada pilihan kepada kita untuk kemudian menawar dari puasa-puasa tersebut, meskipun dari sisi syariat, kecuali melaksanakan sholat, masih ada toleransi, masih ada rukhsah, masih ada dispensasi dalam menjalankannya sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Inilah salah satu rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam menetapkan sebuah ketetapan pun, sesungguhnya Allah masih menyediakan rahmatnya buat kita dalam konteks sesuai dengan keadaan yang kita miliki. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimakumullah, dalam berislam, prinsip yang ketiga adalah bagaimana kita menjalani hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Artinya, marilah kita tekadkan bahwa hukum Allah lah yang terbaik. Dalam ayat yang terakhir surat At-Tin selalu kita diingatkan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah hukum Allah adalah yang paling bijaksana? Dalam ayat ini menggunakan sebuah pertanyaan yang dalam konteks bahasa Arab, pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban, karena sesungguhnya sudah pasti kita menyetujui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang sangat bijaksana. Bijaksananya Allah Subhanahu wa taala baik saat kemudian kita menjalani kehidupan ini di dunia ini maupun nanti di akhiratnya nanti. Ada pertanyaan-pertanyaan seolah-olah dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala terkesan kejam ketika kemudian menghukumi kaum kafir, atau kemudian memberikan ancaman kepada siapapun yang tidak mau berhukum kepadanya. Tapi sesungguhnya adalah ini sebuah keadilan, kebijaksanaan Allah yang sesungguhnya barangkali kita hanya belum mampu saja menjalani atau kemudian memahami apa yang sesungguhnya ditetapkan Allah dan Rasulnya itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, seringkali surat Al-Maidah ayat 44, 45 atau 47 yang selalu kemudian dijadikan salah satu pedoman, bahwa di sana disebutkan waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun faulaika humul munafikun dan faulaika humul musyrikun. Ini menjadi ayat seolah-olah bahwa siapapun yang tidak berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka konsekuensinya bisa jadi kita menjadi orang yang fasik, zalim, munafik, musyrik, bahkan menjadi kafir, gara-gara kita tidak mau menjalankan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa sesungguhnya di bulan Ramadan yang sungguh kita semua faham bahwa bulan ini diturunkannya Al-Quran. Kita faham dan kita juga hafal ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan al-ayat. Namun dalam prakteknya seringkali kemudian apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran yang sesungguhnya itu sebagai petunjuk buat kita, kita kemudian berusaha menjauhi atau bahkan kemudian menawar atau bahkan kemudian
enggan dengan petunjuk yang sudah jelas-jelas, bahkan wabayyinatin minal huda wal furqan, bukan hanya sekedar petunjuk tapi juga memberikan penjelasan dari petunjuk yang barangkali masih kita anggap sesuatu yang belum jelas, justru akan diperjelas dalam ayat-ayat yang lainnya. Jamaah sekalian rahimakumullah, 3 prinsip inilah yang kemudian mari kita ingatkan kembali, mari kita ketahui kembali, mari kita pahami kembali. Begitu pentingnya niat, begitu pentingnya kita mentaati Allah dan Rasulnya, dan begitu pentingnya kita melaksanakan seluruh aktivitas kita sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tidak demikian, maka apa yang kita jalani, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, atau yang kita pikirkan, yang kita tulis, yang kita bicarakan, yang kita dengar, atau yang barangkali terbersit dalam pikiran kita, itu kemudian tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan bisa jadi tidak menjadi amalan timbangan yang menjadi pemberat, atau amalan yang menjadi pemberat dalam timbangan di akhirat nanti. Inilah yang kemudian barangkali kita perlu evaluasi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan keseharian kita. Dan evaluasi ini sesungguhnya ada waktunya, yaitu terutama di waktu sholat kita. Ayo kita evaluasi setiap waktu sholat kita, jangan apakah niat kita, taat kita pada Allah dan Rasulnya, atau bahkan kita sudah atau belum menjalankan hukum Allah secara kafah, atau masih separuh-separuh dan seterusnya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.